Kasih karuniaku menyertai kamu sekalian. Aku akan menyampaikan tentang Great Reset. Great Reset sendiri artinya adalah perbudakan. Orang-orang yang menikmati dunia ini tidak akan menyadarinya, karena mereka terjebak oleh hawa nafsu, suka berbelanja, suka pergi ke mall, suka pergi ke tempat-tempat tongkrongan yang memamerkan apa yang sudah menjadi kepunyakannya. Makanya mereka tidak menyadari akan hal itu dan terjebak akan sistem perbudakan nantinya. Memanglah membuat terkesan bahasa Great Reset itu, makanya orang akan mengikutinya, orang banyak akan mengikutinya. Tetapi orang yang beriman, mereka akan menyadarinya. Orang yang rendah hati, mereka akan tahu bahwa itu adalah penggiringan kepada sistem Antichrist atau Dajjal. Great Reset itu sendiri adalah reset, yaitu mengatur ulang tatanan yang baru. Tetapi pengaturan di sini adalah jauh berbeda dengan pengaturan pada umumnya, yaitu dengan memutus koneksi hubungan dengan Tuhan, memutus koneksi antara manusia dengan Tuhan dengan cara merusak darah manusia dirusak. Dengan apa? Dengan enjusan yang sudah diterima banyak manusia. Enjusan itu merusak darah manusia, merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Maka dari itu, setiap kali manusia memohon kepada Tuhan, terkadang Tuhan enggan mendengarkan doa mereka, karena manusia yang sudah menerima enjusan itu, dia merasa ada keangkuhan, karena di dalam roh enjusan itu ada roh keangkuhan, roh hawa nafsu, roh ingin memuaskan hasrat. Semua ada di dalam enjusan itu. Makanya enjusan itu, setiap manusia yang sudah memakainya, mereka akan sedikit demi sedikit, bahkan tiba-tiba mereka akan merasa marah, merasa emosi, cepat, gampang sekali emosi, dikit-dikit marah tanpa kejelasan yang pasti. Apalagi yang sudah memakai enjusan itu lebih dari 3 kali, itu emosinya tidak bisa dikendalikan. Apalagi saat di jalan membawa motor atau mobil, ada orang yang seliwar-seliwar di depan, maka dia langsung marah saat itu juga tanpa orang lain tahu. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia merasa emosi, tiba-tiba dia gampang capek, lelah, karena enjusan itu mengandung roh yang sangat angkuh. Jika orang itu tidak memiliki kerendahan hati, dia akan digiring kepada roh itu nanti, supaya orang itu ketika mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, firman itu tertolak dalam dirinya. Orang mengatakan atau memberi saran untuk membaca firman Tuhan, tetapi dia sendiri menolak. Mereka akan bilang, masa sih, atau sekedar itu cuman hoak. Padahal itu adalah suara kebenaran yang harusnya bisa diterima oleh darah yang masih murni. Maka dari itu, setan atau iblis atau Lucifer atau
sering dikenal dengan Dajjal, mereka menyerang darah. Darah adalah prioritas utama untuk bisa menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Jadi pada bulan April, Mei kemarin itu sudah ada penyebaran chemical trail, yaitu zat kimia berbahaya sudah disebar di udara melalui pesawat-pesawat. Makanya manusia nanti imun tubuhnya akan menurun drastis dan akan dikatakan itu adalah varian baru dari kemarin yang sempat gempar itu. Makanya kalian akan disarankan untuk diinjus ulang. Itulah alasannya kenapa harus dibuat chemical trail di udara, di pesawat, melalui udara disebarluaskan supaya imun kalian menurun dan kalian dinyatakan positif varian baru, padahal itu hanyalah untuk agar kalian terima enjusan itu lagi. Berhati-hatilah, jangan sampai terima tanda enjusan itu lagi. Kemudian nyamuk-nyamuk buatan juga dilepas supaya hemoglobin kalian menurun. Itu adalah alasan mereka nanti saat kalian memeriksakan diri bahwa hemoglobin kalian akan turun dan kalian harus menggunakan enjusan lagi. Itulah alasan mereka untuk kalian menerima enjusan itu lagi nanti sampai ke-8, sampai ke-10, sampai kalian tidak sadarkan diri, sampai kalian benar-benar tidak mengenal Tuhan, karena hubungan darah, koneksi kalian dengan Tuhan benar-benar akan terputus. Makanya itu dikatakan tanda 66 Dajjal, Antichrist. Jika kalian menyadari, ya puji Tuhan. Jika tidak, itu kehendak bebas kalian. Itu pilihan ada di hati kalian masing-masing. Aku memberitahukan kepada kalian untuk kebaikan kalian, supaya kalian tidak masuk dalam sistem Antichrist Dajjal, pengaturan ulang kepada sistem perbudakan yang nantinya akan segera terjadi. Bukan agenda 2030, tetapi waktu semakin dipercepat. Itulah yang harus aku sampaikan kepada kalian. Jika kalian menyadarinya, itu adalah berkat bagi kalian, karena hanya kerendahan hatian yang akan membawa pada kalian kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Anak Tunggal Allah yang Maha Kudus, yang selalu kalian andalkan, baik senang, susah, suka, dan duka. Kamu sekalian harus mengandalkannya. Dialah Imam Mahdi, Hakim yang adil di akhir zaman. Isa Al-Masih, Isa anak Maryam,